itu malah gaji saya naik jadi 1.200. Alhamdulillah tuh. Ternyata profesinya menjanjikan. 1.200. Ya, 1.200 yang kerjaan terakhir itu. Dengan catatan harus mempunyai skill kan? Harus skill. Alhamdulillah buat lanjutin untuk sekolah S2. lagi. Di sinilah. Enggak, S2 ke Amerika. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Mbak Putri ini bisa kuliah melanjutkan di Amerika. S1 jadi neni, sumpah, ya, beneran. Ternyata TSP S1 sampai kaget juga, ternyata S1 untuk jadi neni gitu. TST di Uludag ini alhamdulillah ketemu dengan TST lover lagi nih gitu. Dia yang langsung nyapa, ih teteh, kayak kita seneng banget gitu. Dan di kesempatan kali ini dia juga mau sharing karena ke Istanbul katanya susah ketemu. Sekarang kita ketemu di bursa. Dia mau sharing. Ini adalah salah satu teman kita, namanya Putri. Nama saya Putri, aslinya dari Jakarta. Saya di sini kerja di Turki, kerja sebagai au pair atau neni. Ya udah 7 bulan. 7 bulanan. Terus gimana bisa sampai ke Turki untuk jadi ngambil profesi itu? Apakah mandiri atau ada agensi? Gimana, ceritain dong? Waktu pertama kali itu karena pandemi kan. Saya waktu itu tinggalnya di Bali. Terus balik ke Jakarta karena pandemi, Bali tutup. Udah gitu lagi searching di internet, ketemu nih sebuah website untuk jadi neni di Turki. Nah, saya hubungin website itu, terus ya udah akhirnya kita ngobrol. Saya tertarik datang ke Turki ini, dan akhirnya diurusin sama si agensi itu, nggak bayar tapi potong gaji 1 bulan gaji. Pertama kali itu $700. $700 itu pas bulan Mei tahun kemarin. Jadi pada saat pandemi dia dapat pekerjaan dan dapat masih dalam dolar. Yeah. Benar kan? Masih dolar. $700. Itu di mana tuh? Di daerah mana? Di Istanbul. Di Istanbul. Untuk daerah Istanbul. Udah gitu terbang deh, dia urusin kan semuanya, visa segala macam sama si agensi ini. Cuma potong gaji sebulan nggak dapat gaji gitu. Udah gitu udah deh, saya terbang ke sini. Sehari pertama nyampe itu langsung kerja. Jadi langsung kerja. Apa yang dihadapi pada saat bekerja di Turki dengan profesi ini? Kalau pengalaman saya ya kerja jadi neni di Turki ini, jam kerjanya itu lama sekali. Kalau saya itu dari jam 7 sampai anaknya tidur. Jadi kalau misalnya anaknya jam 8 udah tidur ya udah. Kalau anaknya jam 12 malam pun belum tidur, jadi saya masih sama anaknya gitu. Jadi kayak 24 jam kerja. Tapi gitu. Masih ada libur kan? Ada libur satu minggu 1 hari ya. Seminggu. Terus kendala yang dihadapi apa aja selain dari jam tidur? Pertama sih karena baru ya, waktu itu baru, culture shock lah ya, kayak itu orang Turki sama orang Indonesia tuh beda sekali. Beda gitu. Beda banget. Dan apalagi kalau pas majikan saya itu yang perempuan tuh kayak rada-rada insecure gitu ya. Orangnya kayak insecure, rada-rada jealous. Jadi setiap kali saya main sama anaknya, padahal lagi main biasa aja gitu, pasti ada aja deh yang diinin sama dia. Kok ini kayak gini, kok ini kayak gini, kok ini kayak gini gitu. Jelas gitu ya, jadi takut terlalu akrab. Nah sekarang gini, apakah dari Indonesia memang profesi itu yang Putri bisa, atau memang dadakan begitu ke Turki jadi profesi itu? Saya kan pas di Indonesia kerjanya malah di pariwisata, karena di Bali kan lebih ke hotel, terus lebih ke tourism. Terus karena emang ada ketemu opportunity ini, ya udah saya coba. Karena dulu kan pas masih kuliah pernah jadi neni juga, cuma stay out gitu. Jadi saya pikir saya punya pengalaman kok dulu gitu. Jadi basicnya tetap, kalaupun mau bekerja, walaupun bukan background pendidikannya seperti itu, tapi minimal tetap harus punya pengalaman kan? Minimal harus punya pengalaman. Nah sekarang gini Nen, selama tinggal di Turki untuk menjadi neni, sudah kebeli apa? Kebeli, alhamdulillah belum kebeli apa.
Cuma sih dari gaji saya yang segitu ya alhamdulillah dia bisa nabung sih, nabung. Terus alhamdulillah buat lanjutin untuk sekolah S2 lagi. di sinilah? Enggak, S2 ke Amerika. Amerika, alhamdulillah. Kita doakan semoga Amin. Mbak Putri ini bisa kuliah melanjutkan di Amin. Amerika. Jadi ternyata profesi neni itu bukan profesi yang biasa aja, ternyata luar biasa. Jadi selain skill yang harus mumpuni, tentunya intelektual dan sebagainya. Dan itu suatu informasi yang sangat luar biasa. Karena maaf aja TST berpikiran ya biasa aja lah gitu. Ternyata ya memang luar biasa dan saya salut untuk yang jadi neni, tapi tolong tentunya disesuaikan dengan skill kalian tentunya. Jadi jangan melihat pokoknya gaji dulu, tapi introspeksi diri dulu. Datang ke sini satu memang dari kurangnya dari kurangnya mereka punya keahlian skill, tapi ada juga yang memang memaksakan skillnya kurang, terus kadang-kadang dapat majikan yang kurang beruntung gitu ya. Nah seperti Putri yang sudah lama jadi neni di sini dan sudah mengerti istilahnya neni itu punya skill bahasa Inggrisnya oke lah, pasti jago gitu. Jadi seperti apa sih sarannya untuk teman-teman lain di sana yang memang ingin datang ke Turki itu untuk bekerja? Kalau saran dari saya sih ya kuat-kuat mental. Kuat-kuat mental tuh pertama benar-benar harus siapin mental karena di sini tuh jam kerjanya benar-benar panjang sekali. Kalau neni di sini 24 jam lah istilahnya kayak saya. Kalau anaknya belum tidur ya udah kita masih kerja, kita masih melakukan aktivitas seperti itu. Terus kuat mental, terus fisiknya harus kuat karena di sini kan 4 musim, negara 4 musim. Jadi kalau misalnya kita yang orang dari Indonesia yang punya matahari sepanjang tahun ke sini, nanti tiba-tiba udah musim dingin kayak gini dan itu dingin banget. Nanti ada musim semi, dan itu kayak istilahnya masih oke lah, kita masih bisa. Terus nanti musim panas. Jadi fisik kita juga harus kuat. Udah gitu pastilah ya bahasa Inggris, English skill tuh harus banget di sini karena banyak pengalaman saya tuh banyak yang WA ke saya dong gitu, majikan saya kayak gini, cuma mereka tuh nggak ini juga, skill mereka juga kurang gitu loh. Banyak kok orang Indonesia yang seperti itu di sini sekarang tuh ya. Sekarang itu kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu pesan dari rekan-rekan kalian yang memang profesinya sebagian ini ya. Ternyata Okay, please. Okay, I can help you. Yes, waiting. Okay. Thank you so much. Be careful. Tunas. Oke, jadi intinya kita dapat masukan nih dari Mbak Putri yang memang profesinya beliau itu sebagai neni dan mempunyai skill yang cukup mumpuni yaitu bahasa Inggrisnya. Jadi untuk teman-teman lain yang ingin bekerja ke Turki jangan melihat hanya segi gajinya aja ya. Iya. Gajinya memang benar dolar kan? Kalau saya alhamdulillah dibayarnya dolar, terus dapat allowance juga setiap minggu. Sampai sekarang juga terakhir itu malah gaji saya naik jadi 1.200. Alhamdulillah tuh. Ternyata Untuk profesinya menjanjikan. Ya, 1.200. 1.200 yang kerjaan terakhir itu. Dengan catatan harus mempunyai skill kan? Skillnya harus dan jangan cuma kayak kalau jadi neni yang penting cuma main sama anaknya. Kita tuh harus kreatif juga, bikin activities yang berguna buat dia atau kita bisa juga ajarin bahasa lain kalau kita punya kemampuan bahasa lain juga seperti Prancis atau Spanyol gitu. Berapa bahasa Putri punya? Alhamdulillah 3. Alhamdulillah 3 katanya. Apa aja Put selain bahasa Inggris? Inggris, Prancis, sama ini Portugis. Pantes mau 1.200. Nah, jadi untuk teman-teman yang lain jangan lihat gini. Pokoknya saya profesinya mau neni gaji 700 sama 1.200 dolar. Nggak begitu, say. Ternyata ada aturannya. Yeah. Dia bisa digaji 1.200 ya pantes. Dia punya skillnya 3 bahasa. Terus jadi juga pasti disayang. Tingkat ini kita Intelektual kita juga. Jadi minimal itu harus S1 gitu. Untuk jadi neni bahkan S1 ya, Neng? S1. Saya S1 loh kesini jadi Ternyata neni. ada kriterianya juga. Saya kaget bener. Maaf, S1 jadi neni, sumpah. Ya. Beneran. Ternyata Saya TST S1. sampai kaget juga ternyata S1 untuk jadi neni gitu. Jadi ya Karena bukan. pas di agensi saya itu kamu ditanya kan, kamu
sekolahnya apa sampai mana gitu. Oh, saya 1. Oh ya udah kalau 1. Soalnya kita nggak terima kalau Di bawah itu. Oke. Gitu. Oh, jadi gini mungkin untuk teman-teman yang lain. Jadi dengan gaji yang besar itu tentunya menentukan skill Anda, terus otomatis akan menentukan majikan Anda juga gitu. Kan kalau misalkan di S1 kan nggak mungkin juga majikannya biasa-biasa aja. Ya. Betul ya? Jadi ya kalau kita punya skillnya yang biasa ya biasa-biasa. Mungkin akan sulit untuk agensi untuk mempromosikan di yang tingkat atas, mungkin seperti itu. Di Jakarta atau masih di Indonesia yang berminat untuk datang ke sini, tolong banget gitu ya. Kalau misalnya skillnya, apalagi skill bahasanya belum terlalu mumpuni, dipikirkan kembali untuk datang ke sini gitu. Karena kalau misalnya ternyata majikannya nggak cocok sama kamu, itu bakalan jadi masalah besar lah kalau misalnya kamu di sini terintimidasi. Pertama, izin kamu bakalan nggak diurusin sama mereka karena mereka juga pikir kayaknya ini kayak buang-buang waktu aja gitu. Ini kayak buang-buang kesempatan aja ini orang gitu. Kedua, mereka bakalan memperlakukan kamu tuh kayak seenaknya aja gitu loh. Makanya kalau misalnya benar-benar skillnya nggak terlalu mumpuni, apalagi ini skill bahasanya, pikirkan kembali gitu kalau misalnya mau ke sini. Kalau misalnya dapat majikannya baik sih alhamdulillah. Kalau misalnya dapat majikannya yang nggak terlalu ini, jangan deh gitu. Mendingan di Indonesia aja. Soalnya saya dapat kabar tuh banyak ya orang bulan atau baru 3 bulan di sini, terus langsung lapor ke KBRI, saya mau pulang aja karena majikan saya kayak gini gitu. Oke, siap. Berarti setiap permasalahan yang ada itu sebaiknya introspeksi diri dulu ya. Karena mungkin majikan itu memang ada yang nyebelin atau memang ada yang agak kurang bagus. Tetapi mungkin sebetulnya kita introspeksi diri dulu gitu. Kan nggak mungkin juga mungkin majikan tiba-tiba seperti itu. Jadi benar kan ya? Iya, benar. Jadi kalau misalnya kayak kitanya juga belum kerjanya bener gitu, ya introspeksi sih, bener, introspeksi diri aja. Makanya biar nggak buang-buang waktu, terus biar nggak buang-buang uang juga, karena kan pulang ke Indonesia mahal sekarang benar. Lagi karantin gitu. Ngomong-ngomong, berarti perizinan surat semua diurusin? Ya, alhamdulillah. Berarti bisa kerja dong? Bisa kerja? Luar biasa. Mbak Putri ini ternyata profesi neni ini sangat luar biasa nih informasinya. Beliau bisa kerja dulu juga. Ternyata bosnya sangat baik banget. Jadi untuk kalian yang menjadi neni yang mempunyai skill yang mumpuni, kalian pun bisa mempunyai kesempatan untuk mempunyai visa kerja. Jadi ternyata profesi neni profesi yang menjanjikan juga seperti Mbak Putri ini. Kita doakan semuanya ya guys bahwa Mbak Putri ini akan melanjutkan sekolah ke Amerika. Semoga diberi kelancaran. Ternyata dia sempat untuk jadi neni dulu nih di Turki. Ternyata ngumpulin uang untuk modal Amerika. Ini sangat luar biasa, informasi yang sangat menarik dan semoga ini menjadi motivasi untuk kalian semuanya. Dan tentunya untuk kalian yang baru saja mampir di channelnya TST, jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian sampai bunyi loncengnya kemudian like, komen, juga bantu share tentang informasi ini. Mbak Putri tolong dong pakai bahasanya, ucapin pakai bahasa apa? Perancis ya? Bahasa apa namanya? Tadi pakai 3 bahasa, satu Inggris, Bonjour mon ami, je m'appelle Putri. J'ai oublié what's a subscribe? Subscribe et regarde TST channel en Turquie. Au revoir.